Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, dakwah, penyampaian kajian-kajian Islami. Hari ini begitu berkembang, tidak hanya melalui pengajian-pengajian yang ada di lingkungan sekitar masyarakat, namun juga dengan hadirnya berbagai ilmu yang kita dapatkan, tidak hanya di lingkup formal, bahkan juga non-formal. Nah, bicara mengenai kajian-kajian dakwah yang untuk pemberantasan kemunkaran, terutama di era saat ini, Pak. Kan hari ini, apalagi di masa pandemi, kita ketahui bahwa mengumpulkan orang banyak pun juga dirasa cukup sulit, begitu. Lalu muncullah media-media yang kemudian juga sebagai sarana untuk untuk proses dakwah dan lain sebagainya. Tapi dilihat dengan kondisi hari ini, apakah media untuk pembelajaran melalui internet itu dirasa efektif? Ya, kalau kita melihat sekarang ini dalam kondisi masyarakat kita yang sebenarnya luar biasa majunya, dan hampir semua kita mempunyai HP gitu kan, paling tidak satu di dalam rumah tangga, bahkan mungkin setiap orang gitu, sampai anak-anak yang usia SD pun sudah memiliki HP. Betul. Maka pastilah kita harus memanfaatkan media ini. Jangan sampai ini terabaikan. Bahkan ini terkadang sangat penting sekali daripada kita mengadakan majelis taklim yang terbuka. Karena ketika kita melaksanakan dakwah melalui media ini bukan hanya 100-200 orang kadang-kadang yang membaca, yang melihat. Kalau YouTube misalnya kan, dia melihat YouTube-nya, atau mungkin YouTube, apalagi Facebook misalnya, atau Instagram dan sebagainya, itu kadang-kadang sampai ribuan, sampai puluhan ribu kayaknya melihat. Betul. Nah, bahkan ada juga yang kalau kita melihat seperti Ustadz Samad misalnya, karena Abdul Samad misalnya, dan Nurul Hidayat misalnya kan, itu luar biasa. Saya melihat itu ketika YouTube beliau sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, sampai jutaan juga. Luar biasa kan, berarti itu sangat membantu sekali kalau kita melaksanakan dakwah. Nah, oleh karena itu tentu ini provinsi-provinsi dakwah ini mungkin harus paling tidak ada perubahan gitu kan, bukan hanya kita bicara berdakwah di majelis-majelis taklim misalnya kan. Ini mungkin mungkin kita mintakan kepada para juru dakwah kita, ulama-ulama kita sekarang yang mungkin belum pandai, katakanlah seperti itu, belum maksimal menggunakan media ini, maka kita anjurkan supaya mereka harus juga menggunakan media ini. Paling tidak mungkin ada anak misalnya, atau keluarga misalnya, atau murid dari majelis taklim itu misalnya, yang kemudian mampu membantu untuk menyampaikan dakwah melalui YouTube dan sebagainya ini. Baik. Artinya itu tadi ya, bahwa kajian-kajian Islami hari ini begitu berkembang, terutama dalam proses penyampaiannya pun juga menyesuaikan dengan kondisi zaman terkini, begitu, terutama di zaman teknologi. Bicara mengenai dakwah, Pak, dakwah kan kalau bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa ucapan atau kata dakwah ini sendiri adalah satu tugas yang dijalankan oleh seorang kiai ataupun juga seorang ustadz yang memiliki kemampuan ilmu dan berlandaskan ilmu yang memang memiliki guru turun-temurun hingga ke Rasulullah. Ada yang sampai berpegangan sampai seperti itu, dengan menjaga menjaga kondisi kita yang hari ini yang begitu beragam, dan bahkan banyak sekali juga penyelewengan atau hal-hal yang sifatnya diselewengkan dalam ilmu agama. Sejauh mana sebenarnya pendakwah ini mampu dikatakan capable atau memiliki kualitas, kapabilitas dalam penyampaian ilmu itu sendiri, agar masyarakat dalam hal ini tidak dibingungkan dengan berbagai pilihan yang ada, begitu. Karena kan ada yang mungkin metodenya misalkan dengan perbedaan mazhab ataupun juga perbedaan pemahaman dan lain sebagainya, sehingga yang satu memperbolehkan misalkan pada saat kasus sholat subuh menggunakan kunut, yang satunya tidak. Lalu bagi masyarakat yang bisa dibilang pondasi dalam ilmu agamanya di tingkat formal ini dirasa minim, mereka akan mudah menerima dan mungkin akan lebih banyak mengkritik. Bagaimana dengan masyarakat untuk memilih pendakwah yang baik
yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Ya, sebenarnya bagi orang yang mau mendengarkan majelis taklim, mau mendengarkan dakwah itu memang pilihan. Pilihan seseorang. Jadi kadang-kadang dia senangnya juru dakwah yang ini, kadang-kadang yang satunya tidak senang dengan itu, justru yang senang dengan ini. Itu memang pilihan dia sesuai dengan mungkin waktu panggilan dia, hati, waktu juga atau ilmunya juga. Nah, oleh karena itu memang kita menghormati semua juru dakwah itu. Nah, cuman yang kita inginkan tentu ada persamaan pandangan. Ya. Nah, persamaan pandangan inilah yang kemudian harus kita kembangkan. Mestinya seperti itu kan, jangan perbedaannya yang kita kembangkan. Persamaan pandangan itu misalnya bahwa satu masalah itu punya dalil yang sama misalnya, kemudian pendapatnya berbeda tapi dalilnya sama misalnya kan, cuman karena pemikirannya beda kan akhirnya berbeda pendapat. Padahal ayat yang digunakan itu juga, hadis yang digunakan itu juga, cuman kemudian menerjemahkan dan menafsirkan berbeda, akhirnya kesimpulannya berbeda. Nah, sebenarnya kita jangan mengambil perbedaannya itu, yang kita ambil adalah persamaannya itu, bahwa ayat yang dikemukakan, hadis yang dikemukakan adalah itu juga. Tapi kemudian perbedaan pendapat itu tidak apa-apa, karena memang itu kadang-kadang menjadi rahmat juga bagi umat. Misalkan ayat Al-Quran kan bicara tentang pembatal wudhu misalnya, salah satunya. Nah, ada disebutkan di situ kalimatnya lamastumun nisa misalnya kan. Lamastumun nisa dengan bacaan, kalau bacaan lamastumun nisa itu bacaan hafaz misalnya kan, lamastumun nisa. Nah, itu bacaan hafaz yang kita setiap hari baca Al-Quran kan. Nah, tapi bacaan yang lain, qiraat yang lain, misalnya katakanlah seperti Ibnu Katsir misalnya, itu mengatakan atau membaca dia panjang lamnya itu. Jadi lamastumun nisa. Jadi Al-Quran sendiri itu kan berbeda membaca karena ada qiraatnya, itulah qiraatnya. Nah, qiraat itu kemudian lalu menimbulkan istinbat hukum yang berbeda. Kalau lamastumun nisa itu artinya dia Imam Syafi'i mengambil bacaan lamastumun nisa ini. Lalu kemudian yang lain, misalnya mazhab yang lain, katakanlah misalnya seperti Hambal misalnya, Hambali misalnya, atau mungkin Maliki dan sebagainya, itu mengambil kalimat lamastumun nisa tadi. Nah, kalau lamastumun nisa itu artinya dia tersentuh perempuan maka batal. Tersentuh itu artinya tidak sengaja itu kan. Nah, Imam Syafi'i kemudian mengambil pendapat ini, mengambil bacaan ini. Tapi kemudian yang lain mengambil bacaan lamastumun nisa, artinya saling bersentuhan. Kalau saling bersentuhan itu artinya disengaja kan. Nah, kalau sengaja baru dia batal. Nah, tapi kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwa di situ artinya lamastumun nisa itu dia bersetubuh antara laki-laki dan baru batal wudunya. Jadi kalau hanya bersentuhan, sengaja atau tidak sengaja belum batal, kecuali dia berhubungan suami istri. Ini kan pendapat ini. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengambil kalimat misalnya tadi lamastumun nisa tidak panjang. Itu lalu kemudian istinbat hukumnya adalah bahwa tersentuh kulit perempuan kalau dia tidak berlapik lah istilahnya kan, tidak ada pembatas penghalang kain misalnya, maka dia batal wudunya. Pada suaminya misalnya atau istrinya misalnya atau orang-orang yang bukan mahram. Nah, tetapi kemudian itu lalu kemudian digunakan oleh mazhab Imam Syafi'i, di kalangan mazhab Imam Syafi'i termasuk di Indonesia misalnya kan. Jadi ketika dia bersentuhan dengan suami istri walaupun tidak sengaja, dia batal terus berwudu. Nah, tapi ulama yang lain mengambil tadi bacaan lamastumun nisa. Artinya kalau dia tidak sengaja, walaupun tidak punya lapik misalnya, dia tidak batal. Nah, karena mengambil ayat itu juga. Lalu kemudian pendapat kedua ini menjadikan istinbat hukum bahwa boleh kita tersentuh kulit istri, suami misalnya, atau orang yang bukan mahram tadi, itu tidak akan batal, tidak batal wudunya. Nah, ini lalu kemudian dijalankan oleh masyarakat-masyarakat yang berada di misalnya di tanah-tanah yang tandus misalnya kan, yang di situ kurang airnya misalnya kan. Nah, kalau kita di Indonesia kan karena banyak air mudah jangan berwudu kan, kalau batal berwudu. Tapi kalau di negara-negara yang tandus kan,
Apalagi bisa dulu kan, diseragamkan. tidak Betul. bisa setiap saat misalnya dia berudu, tidak berudu kan. Termasuk juga ketika dia tawaf misalnya kan. Tawaf itu kalau dia batal terus kan tersentuh dengan orang lain, Betul, kapan tidak ada kapan habisnya. selesainya? Betul. Bagaimana Nah, proses wudhu? lalu akhirnya kan perbedaan pendapat ini menjadi hukum keduanya dan bisa dipakai keduanya. Nah, itu artinya berbeda tapi itu menjadi rahmat. Arti Bisa dipakai keduanya. keduanya, namun Iya. sekali lagi dengan kondisi dan situasi tertentu. Iya, Itu tadi Pak ya. seperti itu. Jadi bukan berarti juga dari kita semua memilih yang mana yang paling mudah, Iya. lalu kemudian itu yang digunakan Iya, seperti gitu. itu. Jangan Baik, seperti itu, baik. iya. Nah, Nah, dengan kondisi seperti itu kan perbedaan juga menjadi bagian dari rahmat sebenarnya. Sebenarnya mungkin terlepas dari itu semua Pak, dakwah terutama kajian-kajian Islam kita mengenal tadi yang disebutkan adalah mazhab. Sejauh mana sebenarnya masyarakat untuk memilih mazhab tersebut atau misalkan mengetahui apa sebenarnya, apakah memang itu berdasarkan dari panggilan hati atau ada indikator lain? ya jadi kalau memang kalau melihat orang-orang berpegang kepada satu madhab itu sebenarnya dia tergantung kepada ada keilmuannya, kadang-kadang ada pengalamannya yang dia mempunyai pengalaman yang seperti ini lalu kemudian dia mengakui madhab ini misalnya kan. Dia kemudian mempunyai pengalaman seperti ini dia kemudian mengikuti madhab ini. Jadi kadang-kadang tergantung kepada ilmu pengetahuan selama dia sejak kecil misalnya sampai remaja sampai dewasa itu sejauh mana dia mempunyai ilmu pengetahuan agamanya itu kemudian kecenderungannya bisa ke macam-macam itu kan. Betul. Nah, kemudian yang keduanya kadang-kadang memang tergantung kepada dia pilihan dai-nya. Jadi dai mana yang dia pilih misalnya atau penceramah mana yang dia pilih yang dia senangi itu kemudian memberikan wawasan kepada dia sendiri yang kemudian dia mengikuti madhab itu. Jadi memang tergantung kepada keilmuan seseorang, pengalaman seseorang, lalu kemudian siapa yang diikutinya, siapa yang kemudian disenanginya. Nah, dakwah yang macam apa misalnya yang dia senangi. Itu kemudian lalu ada kecenderungan hatinya untuk kemana dia arahnya. Baik, Seperti baik. itu. Nah, artinya memang juga itu tadi ya, perlunya pemahaman dari kita semua bahwa apa yang memang disampaikan oleh para pendakwah untuk kemudian juga sebelum kita aplikasikan memang sekali lagi perlu kita teliti lebih baik gitu Pak ya untuk proses pengamalannya itu sendiri. Bicara mengenai dakwah, hal-hal yang sifatnya sederhana deh Pak untuk kemudian juga menyampaikan ilmu. Kadang kan juga dari kita begitu banyak orang yang tersinggung ketika dikasih tahu. Ketika dikasih tahu kebaikan bahkan apa ya semacam ada penolakan bahwa urusan neraka dan surga itu adalah masing-masing, bukan urusan dari orang lain. Nah, sebenarnya memang apakah seperti itu atau memang ada tanggung jawab dari kita sebagai sesama muslim untuk mengingatkan dan bagaimana cara pengingatan yang baik? Ini bicara tentang metode misalnya kan, ini jelasnya bicara tentang cara menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan kepada seseorang yang kemudian orang merasa sebenarnya tidak terasa gitu kan bahwa dia itu salah gitu kan, tapi kemudian dia kembali. Nah, ini di dalam Al-Quran sudah juga disebutkan tentang metode-metode dakwah ini. Misalnya surah An-Nahl ayat 125 misalnya kan, disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ketika dia menyampaikan dakwah kepada siapapun, bukan hanya kepada majelis taklim misalnya atau kepada di forum seperti ini, mimbar atau masjid dan sebagainya, itu harus berpegang kepada tiga ini. Apa itu Pak? Ya, jadi yang pertama bil hikmah. Bil hikmah ini menyampaikan ya tentu dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan tata krama. Lalu kemudian menyampaikan memang itu benar, tapi kebenaran itu lalu kemudian disampaikan dengan santun juga misalnya kan. Tidak memaksakan. Tidak memaksakan, karena memang agama itu tidak juga memaksakan, la ikraha fiddin kan gitu kan. Nah, jadi ketika dia menyampaikan dakwah, bagaimana mengajak orang misalnya, atau kemudian ketika dia melarang atau mencegah kemungkaran, lalu kemudian kemungkaran itu tidak lagi berkembang, tapi dengan cara yang bijaksana. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Bil hikmah itu. Nah, dua lainnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Pak ya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua.